Oke, sebelum dimulai filmnya, saya jelaskan sedikit ya tentang karakter-karakternya terlebih dahulu biar tidak bingung. Yang pertama adalah Lee Kofun ya, dia tipe orang yang mudah kesal atau emosi gitu. Yang kedua ada Cheuk Sekyung ya, ini penjahat yang pintar gitu. Jadi ketika polisi mau nangkap dia, nggak bisa karena kurangnya bukti gitu. Dia ini penjahat yang tipe yang terang-terangan gitu. Yang ketiga ini ada Kwai Ching Hong ya. Jadi dia ini tipe orang yang nggak suka banyak ngomong dan pendiam, tapi cenderung lebih dingin dan tidak ada satupun orang yang boleh tahu identitas dia. Jadi ketika orang tahu identitas dia dibunuh gitu orangnya. Oke guys, kita mulai awal alur cerita filmnya ya, di mana ada 3 orang polisi yang sedang razia di sini. Lalu polisi itu pun meminta identitas kepada orang tersebut. Dan salah satu polisi melakukan pengecekan identitas ke kantor pusat. C53274尾數1桂正雄 Ternyata nama orang ini adalah Kwai Ching Hong, salah satu buronan paling dicari di Hong Kong. Kemudian Kwai Ching Hong langsung menembak ketiga polisi itu dan mengambil identitasnya lalu pergi. Oke, kali ini kita akan beralih ke buronan yang lain ya, yaitu Yip Kok Fun yang baru saja merampok toko emas dan pergi ke Penada untuk menjual barang curiannya. Tapi tanpa diduga-duga ya guys ya, ternyata ada perdebatan antara Penada dan anggota Yip Kok Fun. Dikarenakan sang Penada hanya ingin membayar 20% dari barang curian tersebut guys. Sontak anggota Yip Kok Fun pun langsung berkata, apakah kalian tidak punya prinsip moral dengan memberikan 20% dari barang curian bernilai 10 juta dolar? Sang Penada pun menjawab bahwa sangat sulit sekali menjual barang curian akhir-akhir ini. Kemudian Yip Kok Fun mengambil sebatang rokok dan dengan sigap Penada langsung mengambil korek untuk menyulut rokok Yip Kok Fun sambil berkata bahwa sangat sulit sekali menjual barang curian akhir-akhir ini Kak Yip. Yang terakhir kali saja butuh waktu 2 tahun untuk menjualnya. Lalu Yip Kok Fun pun menjawab, tolong bantu saya minta 40%. Lalu Penada mengatakan, itu tidak bisa, karena jika saya tidak berani mengambil, saya ragu bahwa Penada lain akan berani mengambil juga. Lalu dengan marah, Yip Kok Fun pun mengambil tas berisi emas dan membukanya di depan Penada itu. Yip Kok Fun menyuruh orang itu untuk membuka berangkas, tetapi Penada tidak terima dan berkata, apakah kau ingin merampok saya? Dengan segera anak-anak buah Penada itu pun langsung berdiri. Dan Yip Kok Fun pun menjawab, jangan paksa saya untuk melakukan itu. Setelah menjawab itu, tiba-tiba sang Penada terhening dan membuka laci berisi pistol dan kunci. Lalu dengan hawa yang menegangkan, sang Penada lebih memilih kunci dan membuka berangkas tersebut. Sambil berkata, tidak ada lagi bisnis di antara kita. Dan mulai sekarang kita jalan sendiri-sendiri. Terima kasih Kak Yip. Lalu kita akan melihat satu penjahat yang sedang bernyanyi di rumah milioner. Ternyata penjahat tersebut sedang menculik anak dari seorang milioner dan meminta uang tebusan senilai 3 miliar. Tetapi sang milioner menjawab bahwa sangat sulit sekali mempunyai uang cash sebanyak itu dengan cepat. Kami hanya ada 500 juta. Lalu sang penjahat pun menjawab, tidak masalah jika kamu hanya memiliki cash segitu. Lalu akan kukembalikan tubuh anakmu sebagiannya juga. Dan jika kamu melaporkannya kepada polisi, polisi itu hanya bisa membuat saya menderita. Tetapi setelah 48 jam karena kurangnya bukti, mereka akan membebaskan saya dan melihat putrimu sudah mati. Lalu milioner itu pun beranjak dari kursinya dan memutuskan untuk menelpon polisi. Tetapi anak buahnya berkata bahwa polisi tidak menjawab teleponnya. Tetapi karena penjahat ini sangat lihai dan licin, dia tahu jika detektif sudah ada di depan rumah sang milioner.
dan berkata kepada petugas polisi itu, "Ada apa, detektif? Kenapa ada di sini?" "Itu, sang milioner ingin bertemu denganmu, detektif." Lalu sang penjahat berkata, "Pantas saja, sangat mudah menculik anakmu." Lalu, dengan sigap, sang polisi pun menyudutkan si pelaku dan berkata, "Apakah kau sudah ingin mengaku?" Lalu sang penjahat pun berkata, "Jadi, apakah jika saya bilang saya ingin meniduri ibumu, maka saya akan benar melakukan itu? Bukannya seharusnya kamu tanya sendiri kepada sang milioner apakah saya menculik anaknya? Saya kemari untuk meminjam uang. Apakah meminjam uang adalah sebuah pelanggaran hukum?" Lalu detektif berkata kepada sang milioner, "Apakah dia sedang mengancammu? Tolong beritahu kami." Lalu sang milioner menjawab, "Tidak, dia tidak mengancamku." Dengan serentak, sang penjahat melepaskan tangannya dari sang detektif dan berkata, "Jadi, berapa uang yang ingin kamu pinjamkan kepada saya, milioner?" Sang milioner menjawab, 3 miliar. Dan kita kembali lagi kepada Kwai Ching Hung, sang pembunuh 3 polisi di awal-awal tadi. Dia ingin pergi ke Cina. Excuse me. Business? Trouble? Oh, I'm businessman. Dan sekarang kita kembali ke Yu Kofun, sang perampok emas. Dia sekarang sudah di Cina dan berencana untuk membuka bisnis penyelundupan barang elektronik dan meminta izin usaha kepada pejabat di sekitar. Dan dengan segera langsung disetujui dan suruh mengambil surat izin usahanya besok. Dan kita kembali ke penjahat yang ketiga, yaitu yang penjahat yang sangat lihai ini. Dia sedang membahas bisnis penculikan kepada anak-anak buahnya. Lalu orang itu pun kesal karena diberi nasi yang sudah dingin. Lalu dia pun ingin mengajukan komplain. 你刚刚不是劝走了吗？等等等，不要动！你反动嘅？稍等一下。 Dan anak buahnya pun mengusulkan untuk melakukan penculikan lagi. Tetapi si penjahat sangat bosan karena selalu melakukan kasus-kasus kecil. 偷車老包劫架本車，一單大過一單，我大富翁都着埋。 Karena dia sudah melakukan banyak hal. Yang terakhir kali bahkan dia sudah menculik anak seorang milioner. Dan di dalam benak pikirannya dia ingin kasus yang lebih besar. Bahkan dia menceritakan bahwa ibaratnya saya ini sebagai pengendaki gunung. Ketika saya menakluki satu gunung, saya ingin mencapai gunung yang lebih tinggi lagi. 嗱，我係一個攀山運動員啊！我征服完咗個山，我梗係想揾個高啲、揾個難啲嘅山，咪就咁咯。 Tetapi bapak ini tidak setuju dan ingin melakukan hal yang lain dulu sebelum hal yang besar. Lalu kita kembali lagi kepada Kwai Ching Hung yang sedang mencari anggota di Cina. Dan dia protes karena orang yang dibawa oleh bapak ini ternyata orang-orang yang sebelumnya kriminal dan mukanya seperti orang idiot. Lalu karena kepo, salah satu seorang mengintip pembicaraan Kwai Ching Hung dan bapak ini. 佢忙咩？ Lalu Kwai Ching Hung meminta 2 orang saja. 明嘅，明白晒，細佬做嘢。超哥，望你控妻叫超哥，超哥。 Lalu dengan segera Kwai Ching Hung sudah mendapatkan 2 anggota baru dan dia lalu pergi. Di sini Kwai Ching Hung pergi ke rumah temannya yang ternyata sudah berkeluarga ya guys ya. 大輝喺咪度？阿輝，做咩啊？มีคนมาหา 喂，可樂哥，喂， 就話你吸嚟㗎？ 辦事曲。 Lalu mereka makan malam bersama ya guys ya. Lalu anak ini meminta Coca-Cola tetapi tidak diberi oleh ayahnya karena takutnya sakit. 好差，只係發燒啫嘛。咪係咯，有乜所謂啊？你冇咳啫，嘴嚼嚼嚟叻。總之唔好飲啦。 Tetapi tiba-tiba istri dari seorang temannya ini ingin pergi bekerja shift malam. Dan Kwai Ching Hung merasa curiga gitu. Karena sebagai penjahat dia akan curiga kalau ada orang di sekitar tiba-tiba pergi. Takutnya ada apa dan dilaporkan begitu kan.
Tetapi temannya ini menjelaskan kalau dia ini tukang pijat malam. Lalu mereka pun melanjutkan makan bersama. Lalu Kwai Ching Hung memutuskan untuk menginap di rumah temannya beberapa hari dan memberikan temannya itu sedikit uang dengan alasan dia sedang berbisnis ponsel. 走翻大陸，做咩？袋住佢啊，幫佢下數啊！ Tetapi ternyata Kwai Ching Hung ada rencana untuk merampok toko emas di seberang rumah temannya dan memantau lokasi sekitar setiap hari. Dan kita kembali ke Yip Kofun yang sudah mendapatkan surat izin usaha di daerah tersebut dan istrinya datang untuk meminta beberapa uang ya guys ya. 30萬啱數。報到第一，我屋企部 VCD 機咧壞壞地喎。攞部新嘅俾你。咁，新出嘅30山寸星畫王，好嘢嚟㗎喎。 Lalu dengan tidak cukup, istrinya pun meminta DVD player terbaru dan TV terbaru dari Yip Kofun dan Yip Kofun pun langsung menuruti dan memberikan dua barang tersebut kepada orang itu. Dan di suatu pulau, anggota Ciuk sedang menculik seorang orang tua dan menyiksanya. Lalu karena kesal, Ciuk menendang orang tersebut ke laut. Dan kita kembali ke Kwai Ching Hung yang sedang menyusun rencana untuk merampok toko emas. Tetapi anak buahnya ini tidak suka karena di toko emas itu adalah toko kecil, apakah di situ ada banyak uang? Dan anak buahnya pun mengatakan bahwa sudah tersebar isu bahwa Kwai Ching Hung, Yip Kofun, dan Cuek telah melakukan pertemuan sebelumnya di Cina. Dan Yip Kofun pun mendapatkan informasi yang sama oleh orang tua ini. Begitu juga dengan Ciuk. Dia pun mendengar isu bahwa dirinya telah bertemu dengan Kwai Ching Hung dan Yip Kofun sebelumnya. Dan Kwai Ching Hung pun mengatakan, jika saya Kwai Ching Hung, tidak mungkin saya makan malam dengan kalian. Di sisi lain, ketika Ciuk sedang berpikir, paman ini ingin menelpon istrinya, dan istrinya pun menjawab dia ingin menebus suaminya, tetapi dengan harga yang lebih murah karena dia tidak punya uang. Di sisi lain, Ciuk langsung memerintah anak buahnya untuk mencari Yip Kofun dan Kwai Ching Hung. 哦，佢就我座山咯，喜馬拉雅山。Di sisi lain, barang selundupan Yip Kofun telah ketahuan oleh polisi dan barang tersebut disita oleh Bea Cukai. Pada pagi harinya, Yip Kofun langsung datang ke kantor Bea Cukai untuk menemui pejabat tinggi Bea Cukai yang ada di sana. Tetapi Yip Kofun bertemu dengan pelayan Bea Cukai dan serasa tidak puas hanya dikasih makanan, pelayan itu pun meminta imbalan berupa uang kepada Yip Kofun. 喂，科长，有人找你。哎，好，好，好，好，好，好，好。 Tetapi pejabat tersebut menolak untuk bertemu dengan Yip Kofun dan menyuruhnya untuk kembali lain waktu. Keesokan harinya, Yip pun datang kembali dan membawa makanan lagi kepada pelayan ini, walaupun dengan hati yang sedikit kesal karena terlalu lama menunggu. 龙科今日不见客，明年再来吧。 Dan lagi-lagi ditolak. Dan keesokan harinya Yip datang kembali dan dia mendapatkan janji dan dia disuruh untuk mencari restoran untuk nanti malam bertemu. Dan Yip Kofun pun menyarankan untuk datang ke restoran A. Tetapi lagi-lagi Yip Kofun disuruh menunggu karena pejabatnya tidak datang-datang. Ternyata pejabat tersebut ada di restoran B bukan A, yang seperti dijanjikan adalah restoran A. Tetapi waktu sampai, pejabat itu mengatakan, saya ini seorang pejabat. Apakah layak seorang pejabat disuruh menunggu? Dan Yip Kofun pun meminta maaf karena dia menunggunya di restoran A bukan B. Tetapi lagi-lagi pejabat itu mengatakan, apakah restoran A itu makanannya bisa dimakan? Lalu Yip Kofun pun menyerahkan guci untuk tanda persahabatan dan meminta bantuan. Tetapi pejabat itu pun menolak dan mengatakan, saya hanya membantu teman-teman saya. Lalu jika kita cocok, mungkin kita bisa menjadi teman. Lalu setelah makan dan mabuk, pejabat itu menyarankan untuk karaoke.
Tetapi saat Ji Kofun sedang mencari kartu karaoke, tiba-tiba tepak. Dan saat pagi harinya, barang bea cukai itu sudah terurus dan tidak ada satupun barang yang hilang. Ji Kofun pun melihat ada 2 orang pegawai bea cukai yang sedang meminta rokok. Dan Ji Kofun pun keluar dari mobil dan memberikan mereka rokok. Tetapi apa yang dilakukan Ji Kofun ini seperti direndahkan oleh kedua pegawai ini. 行了。 Dengan suasana hati yang sedang kesal, tiba-tiba saja 2 anak buah ini merencanakan untuk merampok barang-barang Ji Kofun dan menendang salah satu saudaranya keluar dari truk. Di sisi lain, Ciuk yang sedang mencari Ji Kofun dan Kwai Ching Hung untuk melakukan hal besar, dia menyuruh anak buahnya untuk membuat panggilan telepon khusus untuk mencari Ji Kofun dan Kwai Ching Hung. Lama tìm lại là Setelah lama mencari, akhirnya Ciuk bertemu dengan orang yang mengenal Kwan Sai. Kwan Sai adalah mantan bos Ji Kofun. Dan orang itu pun meminta $1 juta untuk memberikan informasi tentang keberadaan Kwan Sai. Tetapi anak buah Ciuk menyuruh Ciuk untuk memeriksa orang ini terlebih dahulu dikarenakan kurangnya informasi dan sangat mencurigakan. Tetapi Ciuk berkata, tidak usah, cuma $1 juta, kita bermain cepat saja. Lalu uang itu pun diberikan kepada orang tersebut. Di sisi lain, Kwai Ching Hung yang sedang membeli senjata, dia diberitahu oleh penjual senjata tersebut bahwa Ciuk telah membuat panggilan telepon khusus untuk mencari Kwai Ching Hung dan Ji Kofun. Tetapi penjual senjata tidak tahu jika di depan dia ini adalah Kwai Ching Hung. Lalu sang penjual menyuruh pembeli pistol untuk mengendus keberadaan Ciuk karena penjual tahu akan banyak uang di sana. Di sisi lain, Ji Kofun yang sedang kesal karena barangnya dirampok, dia menghubungi komandan polisi. Dan komandan polisi itu pun berhasil menemukan barang curian dalam waktu 3 hari dan menangkap pelaku. Lalu Ji Kofun yang sedang kesal ingin memukuli 2 orang tersebut dan mendapatkan izin dari kepala polisi itu. Dan baku hantam pun dimulai. Tetapi tiba-tiba kepala polisi itu mengatakan untuk berhenti memukuli kedua orang tersebut. Dikarenakan ternyata kedua orang pencuri itu adalah anak-anak dari teman mantan komandan polisi tersebut. Dan kepala polisi itu pun meminta Ji Kofun untuk menghormati keputusannya. Dan Ji Kofun pun tidak terima dan mengatakan bahwa kedua orang itu telah mencuri barangku. Lalu polisi itu pun mengatakan, apa yang hilang? Kan tidak ada yang hilang. Ji Kofun yang sedang kesal pun membantah dan menyuruh anak buahnya untuk membawa kedua orang itu. Dan polisi itu berkata, nah sekarang tembak dia.
dan aku akan memproses ini secara hukum. Kemudian polisi itu pun melempar guci yang sebagai tanda persahabatan. Dan Yikofun pun mengambil teh dan meminumnya untuk tidak membuat panjang masalah ini. Kemudian Yikofun memberikan guci untuk tanda persahabatan kepada kepala polisi tersebut. Lalu Yikofun mendapatkan informasi dari nelayan bahwa Chiok sedang mencari dirinya, bahkan membuat saluran khusus telepon. Di sisi lain, Chiok yang baru sampai di rumah, dia dihadang oleh polisi. Ternyata polisi tersebut telah menangkap orang yang memberikan informasi kepada Chiok. Ternyata polisi tersebut mengatakan bahwa Chiok telah ditipu karena orang ini adalah narapidana dengan hukuman 20 tahun dan baru bebas. Dan Chiok pun sadar bahwa informasi yang dia dapat adalah informasi palsu. Dan kita akan kembali lagi kepada Kwai Ching Hong yang sedang berencana untuk merampok toko emas. Dan temannya pun melihat Kwai Ching Hong sedang memantau toko emas. Di sisi lain, Yikofun yang sedang kesal dan memilih untuk menyeberang ke Hong Kong dan menghubungi Chiok. Chiok sedang pusing dan Yip sedang kesal dengan pejabat, dan ditambah lagi Kwai Ching Hong yang membatalkan untuk merampok toko emas tersebut. Tetapi tiba-tiba saja Chiok mendapatkan telepon dari Kwon Zai yang mengaku dia memiliki Yip Kofun. Di sisi lain, anak buah Kwai Ching Hong protes dengan mengatakan bahwa tidak ada hasil dan hanya makan roti saja. Dan tiba-tiba saja salah satu anggota mengatakan bahwa kita adalah anggota yang memiliki moral dan tidak akan membocorkan informasi, dan mengatakan jika kakak bilang kalau kakak adalah Chen, maka dia adalah Chen. Jika Kwai Ching Hong, maka adalah Kwai Ching Hong. Kami dapat menjaga informasi. 就是朝哥吧，我知道的了。您放心，规矩我懂，一定不会跟别人乱说话的。我们也是讲义气的嘛。 Kemudian Kwai Ching Hong memberikan uang kepada anak buah tersebut. Dan ketika salah satu anak buahnya sibuk menghitung uang, Kwai Ching Hong merencanakan untuk membunuh mereka. Oke, di sini kita skip sedikit ya guys karena terlalu sadis. Dan kemudian Kwai Ching Hong berkata kepada anak itu untuk jangan mencampuri urusan orang lain dan urus saja urusanmu sendiri, lalu membunuh mereka dan membuang mayat mereka ke laut. Lalu ketika sampai di rumah, dia melihat temannya ini belum tidur. Dan temannya ini tahu jika dia ingin merampok toko emas dan mengatakan pada Kwai Ching Hong bahwa dia ini udah orang yang baik-baik, sudah tobat. Dia tidak mau jadi orang jahat lagi karena dia udah punya keluarga. Dan Kwai Ching Hong pun meminta maaf kepada temannya tersebut dan memberikan sebagian uangnya untuk diberikan kepada temannya dan mengatakan, sebelum pagi tiba, saya akan pergi sebelum kamu bangun. Tetapi saat temannya melihat uang, ternyata di uang ini ada bekas noda darah. Di sisi lain, Chiok yang mencari Yikofun telah menemui Kwon Zai dan Kwon Zai menceritakan bahwa di situ ada truk yang berisi dinamit. Kemudian Yikofun ingin menghubungi Chiok tetapi ada perdebatan dengan anggotanya. Di sisi lain, Chiok mulai sadar bahwa Kwon Zai telah berbohong padanya bahwa Yikofun tidak ada dengannya. Tetapi tiba-tiba saja Chiok mendapatkan telepon dari Yikofun dan Kwai Ching Hong secara bersamaan. Tetapi pembicara yang sangat keras itu mengganggu penghuni yang sedang istirahat di sana dan melemparkan air ke bawah. Kemudian Chiok juga mendapatkan telepon dari Kwai Ching Hong. Tetapi saat Kwai Ching Hong membicarakan kriminal yang pernah dia lakukan, temannya ternyata mendengar pembicaraan tersebut. Kemudian Chiok membuat janji kepada kedua orang itu untuk bertemu dengannya di Hong Kong. Dikarenakan Yikofun dan Kwai Ching Hong sedang berada di Hong Kong dan Chiok sedang berada di Cina. Lalu Kwai Ching Hong merencanakan untuk membunuh temannya dikarenakan temannya telah mendengar pembicaraan tentang dirinya.
Tetapi Kwai Ching Hung mengurungkan niatnya untuk membunuh temannya dikarenakan temannya sedang tertidur dan mungkin itu hanya halusinasi atau mungkin Kwai Ching Hung tidak tega untuk membunuh temannya sendiri. Di sisi lain, Quan Zai ingin memeras Chiok. Lalu Chiok membuka koper berisi uang dan Quan Zai pun mulai mendekati uang tersebut. Tetapi Quan Zai mengatakan bahwa kepala Chiok seharusnya bernilai 100 juta dolar. Kemudian saat Yi Kofun sedang bertengkar dengan saudara-saudaranya, tiba-tiba ada polisi datang karena polisi tersebut mendapat laporan keributan dari penghuni rumah. Anggota Yi Kofun beralasan dengan mengatakan bahwa kami sedang tersesat kepada polisi itu, makanya kami bertengkar di sini karena kami bingung. Kemudian saat Quan Zai sedang mengejar Chiok yang sedang lari, Chiok memberikan granat di lumpur saat mobil itu terhenti dan membunuh Quan Zai di tempat. Tetapi saat Chiok berbicara dengan pamannya di telepon, dia tidak sengaja menabrak orang yang sedang menyeberang dengan sepeda. Kemudian membuat truk itu pun tergelincir dan kemudian menjatuhkan beberapa dinamit ke jalan. Tetapi Chiok pun tidak meninggalkan box-box tersebut, malah mengangkutnya satu persatu ke dalam truk. Dan saat Yi Kofun sudah selesai dengan polisi itu tidak sengaja berkata bahwa orang-orang Cina daratan itu bodoh. Sontak itu pun membuat Yi Kofun kesal. Di sisi lain, melihat Kwai Ching Hung yang sedang ragu-ragu untuk membunuh temannya atau tidak, dia pun berpikir sampai pagi dan kemudian tertidur. Akhirnya Yi Kofun pun kesal dan membunuh kedua polisi itu dengan AK-47 yang dia pegang. Tanpa disadari, ternyata Yi Kofun menembak kedua polisi itu di depan kerumunan para polisi yang sedang makan malam di sana. Dan kemudian Yi Kofun pun tertembak oleh polisi-polisi yang ada di sana. Tidak berselang lama, tiba-tiba Yi Kofun pun meninggal di tempat. Di sisi lain, saat Chiok sedang mengangkut dinamit ke dalam truk kembali, tiba-tiba ada mobil lewat. Ternyata mobil itu berisikan anggota militer dan Chiok pun tertangkap di sini. Di sisi lain, Kwai Ching Hung yang sedang tertidur, dia digerebek oleh polisi dikarenakan laporan dari temannya yang tidak dia bunuh tadi. Dan Kwai Ching Hung pun melihat uang yang diberikannya kepada temannya tidak diambil dan dipulangkan, serta melihat ranjang temannya sudah kosong di kamar dan pintu yang terbuka. Dan akhirnya Kwai Ching Hung pun tertangkap di sini. Dan akhirnya pertemuan 3 buronan paling dicari di Hong Kong tidak pernah terjadi. Ternyata saat pertama kali mereka berada di Cina, saat di restoran, mereka ini sudah bertemu, tetapi mereka tidak saling mengenal. Kwai Ching Hung saat mencari 2 anak buah baru, Chiok saat membahas penculikan pertama kali di restoran, terakhir Yip saat pertama kali meminta izin usaha ke pejabat. Mereka bertemu tapi tidak saling mengenal. Itulah takdir ya guys ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys ya.